Halo bapak-bapak, lihat saya. Kalau istrimu sampai detik ini masih cerewet, Tuhan baik gak? Baik. Hebat sekali cerewet istrimu bisa menentukan Tuhan baik atau jahat. Berbobot sekali cerewet istri kita. Ibu-ibu lihat saya. Kalau suamimu masih sengak lagunya, Tuhan baik gak? Baik. Kalau sakitmu tidak sembuh, Tuhan baik. Halo, kalau Anda menikah 8 tahun, 12 tahun gak punya anak, Tuhan tetap baik. Shalom. Tema kita relasi yang sehat dengan Tuhan. Ulangi apa? Ya. Anda dan saya tidak pernah beriman yang sehat kalau tidak punya relasi yang sehat dengan Tuhan. Mujizat yang paling indah dalam kekristenan memiliki relasi yang sehat dengan Tuhan. Tapi seringkali manusia, bahkan orang Kristen, bahkan aktivis gereja, tidak memahami ini. Karena seringkali kita setelah percaya kepada Yesus, hal yang utama kita tidak kerjakan. Apa itu? Jangan serupa dengan dunia ini. Banyak kita orang Kristen, bahkan aktivis gereja, bahkan kami pengkhotbah, kemasannya tidak serupa dengan dunia ini. Tapi esensinya, dalamnya serupa dengan dunia ini. Jujur Bapak Ibu, jujur. Yuk kita belajar jujur. Mana orang Kristen lebih kagum? Seorang ibu sakit kankernya sembuh, atau seorang ibu lemah lembut? Mana lebih kagum orang gereja? Jawab dong. Halo, kanker sembuh. Saya peringatkan Anda, jangan ragu, Tuhan bisa menyembuhkan kita. Katakan amin. Tetapi ciri utama orang Kristen bukan kesembuhan. Boleh doa kesembuhan, tapi sampai limit tertentu. Limit berikutnya, kesembuhan itu kebodohan. Itu nggak rela wajah Anda. Tolong jawab, Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Enggak kan? Niat masuk surga enggak? Niat kan? Ya niat matilah. Kita mau ke surga tapi sembuh melulu, kapan matinya? Anda kalau naik pesawat ke Singapura, jawab, Anda maunya on time atau delay? Yang keras. On time. Kalau delay kesel enggak? Kalau delay 2 kali? Delay 3 kali? Ngamuk kan Anda kan? Jawab, mana lebih bagus? Surga atau Singapura? Tahu loh. Kalau naik ke surga maunya on time atau delay? On time lah. Makanya nggak banyak orang berubah melalui pembaruan budinya. Penting sekali tema relasi yang sehat dengan Tuhan. Tuhan baik, amin. Tuhan baik, amin. Kalau ada orang bawa benda tajam ditusuk kita, itu jahat atau baik? Yang keras dong. Kalau Anda bilang jahat, mana pernah Anda kenal Yesus? Kalau ada orang bawa benda tajam ditusuk kita karena merampok, itu jahat. Tapi kalau ada orang bawa benda tajam namanya dokter, nyambung gak sih? Anda sukanya disuntik dengan jarum tajam atau tumpul? Tumpul nyiksa loh. Begitu Anda disuntik, sakit. Tapi ada nggak alasan kita maki-maki dokter? Enggak kan? Apa yang kita katakan sambil megang yang sakit? Terima kasih dok. Malah buka dompet bayar lagi dia. Katakan amin. Ayolah. Gak banyak orang punya relasi yang sehat dengan Tuhan. Halo bapak-bapak, lihat saya. Kalau istrimu sampai detik ini masih cerewet, Tuhan baik gak? Baik. Hebat sekali cerewet istrimu bisa menentukan Tuhan baik atau jahat. Berbobot sekali cerewet istri kita. Ibu-ibu lihat saya. Kalau suamimu masih sengak lagunya, Tuhan baik gak? Baik. Kalau sakitmu tidak sembuh, Tuhan baik. Halo, kalau Anda menikah 8 tahun, 12 tahun gak punya anak, Tuhan tetap baik. Maafkan saya, maafkan saya.
Kalau anak kita kena COVID-19 meninggal, Tuhan tetap baik. Nggak bisa kematian anak saya berbobot merubah Tuhan. Nggak. Makanya kalau orang memiliki relasi yang sehat dengan Tuhan, dia pasti bisa mengucap syukur dalam, jangan bohong loh. Ya. Ini penting sekali. Makin susah relasi kita dengan Tuhan dengan sehat, karena pendekatan kita kepada Tuhan, Tuhan objek, kan jadi ngawur, dia subjek. Jawab, banyak nggak gereja-gereja menekankan, datanglah ke gereja yang sakit sembuh. Datanglah ke gereja yang nggak punya anak dapat anak. Datanglah ke gereja yang nggak punya pekerjaan dapat pekerjaan. Usahamu akan maju berlimpah-limpah. Banyak nggak gereja menekankan begitu? Banyak. Tuhan sedih. Padahal ibadah yang sejati bukan bicara menerima. Sakit sembuh, nggak punya anak dapat anak, bisa kita khotbahkan di KKR untuk menyentuh orang nggak percaya. Karena mereka mata rohaninya belum hidup, orientasi mereka kepada yang kelihatan, kesementaraan. Tetapi bagi persekutuan ibadah minggu, tubuh Kristus orang percaya harus tahu, ibadah yang sejati bicara memberi, berkorban. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, berikutnya yang berkenan. Puncaknya berkenan kepada Allah, itu ibadah yang sejati. Kalau tidak begitu, itu tidak ibadah sejati. Kalau nggak boleh saya katakan ibadah palsu. Itu kebenaran. Bapak Ibu Anda datang ke gereja ini supaya Anda memiliki tingkat pengenalan akan Tuhan dan menjaga hubungan dengan Dia. Sakitmu sembuh nggak sembuh, bukan itu ukuran ibadah. Anda semakin berkurang, Yesus semakin bertambah dalam mengendalikan Anda, itu ukuran ibadah. Katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Apa setelah tepuk tangan? Bertobat Anda. Ya. Saudara yang kekasih, relasi yang sehat dengan Tuhan ini penting sekali dengan tema kita, doa yang dijawab. Ulangi apa? Doa yang dijawab. Sebenarnya saya lebih, karena nggak ada penjelasan lebih lanjut dengan tema-tema yang dikirimkan bagi saya, lebih menekankan doa yang dikabulkan. Ulangi apa? Karena semua doa pasti dijawab. Apakah jawabannya ditolak? Apakah jawabannya ditunda? Apakah jawabannya ya? Hanya 3 itu. Pokoknya semua doa pasti dijawab. Ini Anda diam, nyambung atau kurang? Ditolak berarti dijawab nggak? Dijawab. Kalau permintaan kita itu bertentangan dengan firman Tuhan, pasti ditolak. Kalau ada seorang suami, seorang istri berkata, Tuhan, aku nggak cocok dengan istriku, nggak cocok dengan suamiku. Dalam nama Yesus tolonglah tahun ini dia meninggal. Pasti ditolak. Kalau nggak percaya praktekin. Pasti ditolak. Kalau bertentangan dengan firman, pasti ditolak. Kalau Anda masih SMA, Tuhan, aku naksir dengan teman kelasku. Kalau boleh, tahun depan aku menikah. Itu nggak bertentangan dengan Alkitab, tapi waktunya nggak tepat. Ditunda dan bisa juga ditolak. Tuhan, tolonglah Tuhan. Sungguh-sungguh lihatlah hatiku paling dalam ya Tuhan. Tolonglah Tuhan. Pemarahku makin berkurang. Pasti dikabulkan. Itu nggak rela muka Anda. Bohongku Tuhan, tolonglah diselesaikan. Malasku tolonglah Tuhan. Pasti dikabulkan. Karena itu pasti berkenan dengan berkenan di mata Tuhan. Yang berkenan di mata Tuhan lah. Tuhan, dalam Yesus saya beriman. Mobilku Innova jadi Alphard. Jangan begitulah model Kristen. Anda ke Gunung Kawi atau ke gereja sih? Saya kadang-kadang bingung lihat orang Kristen ini. Sampai mati pun Anda nggak pernah ganti mobil, Tuhan tetap baik. Sampai mati pun mobilmu tetap itu aja. Atau Anda nggak pernah punya mobil sampai mati, itu nggak ada masalah yang serius.
sampai mati Anda gak punya relasi yang sehat dengan Tuhan, itu sangat serius. Lihatlah yang serius menurut Tuhan serius. Gak usah menganut yang serius menurut manusia serius. Sakit kanker gak serius. Gak punya anak sampai mati gak serius. Gak berkenan di mata Tuhan serius. Kalau gak percaya Anda, matilah nanti malam, tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan ini. Puji Tuhan kalau bisa Anda bangkit lagi. Halo, khotbahlah kebenaran walaupun gak disukai. Khotbahlah kebenaran walaupun gak diundang lagi. Ini penting Bapak Ibu, ini akhir zaman. Berkenan di mata Allah. Ulangi Bapak Ibu. Bisa kita berkenan di mata Allah kalau kita tidak mengenal Allah, tidak punya relasi kepada Allah. Termasuk berkenan doa yang dikabulkan. Makanya kita buka Matius 7 ayat 7 sampai ayat 11. Yuk kita baca Bapak Ibu bergantian. Saya baca ayat 7, Anda baca ayat 8, kita bergantian. Ayat terakhir kita bersama-sama. Tentang pengabulan doa. Saya mulai. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lanjut. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Sama-sama. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, mulai kita mengenal Allah. Apalagi Bapa di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Masalahnya paradigma, cara sudut pandang kita yang baik menurut Allah seringkali tidak sama. Itu yang saya bilang. Kalau ada orang bawa benda tajam menusuk kita, nggak selalu itu jahat, bisa baik. Itu banyak kejadian. Ada orang udah kecewa kena macet ke bandara. Tuhan tolong aku terlambat, angus tiket ini. Mulai marah. Sampai bandara terlambat. Kesal sekali dia. Beberapa saat pesawat yang dia akan naikkan jatuh. Baru dia, oh puji Tuhan untung aku nggak naik. Halo. Ini penting sekali. Supaya kita mengerti bahwa Allah kita jauh lebih baik daripada siapapun yang Anda sebut. Termasuk dirimu. Allah kita jauh lebih mengasihi diri kita daripada diri kita dalam mengasihi diri kita. Makanya kenapa kita punya prinsip capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga, tetap kita bangun pagi baca Alkitab. Karena supaya kehendak Tuhan yang jadi sepanjang hari, jangan kehendak kita yang jadi. Kenapa ada orang Kristen menyembah terharu-terharu, tetapi pembacaan Alkitabnya sehari-hari mengharukan? Ya susah. Saya tahu ada orangnya di sini, tahu saya orangnya. Lagi ngelihat saya dia. Ayolah Bapak Ibu, malas baca Alkitab serius. Malas baca Alkitab itu serius. Sakit kanker nggak serius. Ini penting sekali. Cuman merubah itu tidak mudah kalau Anda, pendekatan Anda, bukan Theoson, bukan Tuhan Allah pusatnya. Diri kita pusatnya. Ya rusak hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, ini prinsip iman kita. Bapa di surga lebih baik daripada orang tua kita. Katakan amin. Bapa di surga lebih baik daripada diri kita dalam memelihara diri kita. Ini iman. Bapa di surga tahu hari esok, kita nggak tahu apa-apa. Jangankan hari esok,
1 menit ke depan pun kita nggak tahu. Jadi menjadi orang Kristen itu jangan sekedar percaya, tapi harus dilanjutkan dengan mempercayakan diri. Ulangi apa? Harus ada unsur mempersembahkan hidup ini terus menerus, termasuk melalui pembacaan Alkitab yang disiplin, termasuk melalui BCOM, Bethel Community. Kenapa kita harus bersekutu? Ada kelompok sel, ada BCOM, karena kita anggota tubuh Kristus. Ada sesuatu yang kotor di belakang saya, orang lain yang kasih tahu. Saya peringatkan Anda, kalau Anda tidak punya BCOM, kalau Anda tidak punya kelompok sel, Anda sulit sekali bertumbuh dengan sehat. Jangan pura-pura nggak dengar khotbah ini. Dan siapa yang belum ikut BCOM, ikut BCOM. Itu beda sekali dengan kalau ibadah minggu itu penting. BCOM itu penting sekali. Karena dalam ibadah minggu kita komunikasi satu arah. Kalau BCOM itu interaksi, anggota tubuh Kristus. Dan dalam BCOM saya ingatkan jemaat saya, sampai limit tertentu, wajar jemaat saya bilang, wajar dong gembala lebih rohani dari saya. Itu sampai limit tertentu, saya ingatkan jemaat saya, itu sampai limit tertentu. Limit berikutnya itu kebodohan. Karena kita anggota tubuh Kristus, kita harus sama-sama rohani. Kasihan sekali kalau rohani Anda tidak memenuhi standar ekspektasi Allah. BCOM salah satu itu memfasilitasi. Maka Bapak Ibu berkenaan dengan hal ini, kenali Allah dengan bagus, termasuk melalui BCOM, supaya ada hal-hal kita diperkaya oleh anggota tubuh Kristus lain dalam pengenalan akan Allah. Saya sekolah teologi tinggi-tinggi, saya lama dosen teologi, tapi tetap saya mengenal Allah dari jemaat saya, termasuk jemaat saya yang sederhana, saya bisa mengenal Allah. Karena ada yang dinyatakan Allah kepada orang lain, sama saya tidak. Karena saya tetap satu saya anggota tubuh Kristus. Serohani-rohaninya saya tidak akan pernah jadi kepala. Yesus yang kepala. Saya tetap anggota. Kalau saya telinga, saya nggak bisa melihat. Saya membutuhkan mata. Makanya di gereja ini, saya peringatkan Anda, di gereja ini tidak ada orang paling penting di gereja ini. Sekaligus tidak ada yang kurang penting. Yang ada, semua sama penting. Dan itu akan tertolong melalui BCOM. Kalau enggak, apa yang saya utarakan ini hanya teori. Realisasinya sulit Anda implementasikan kalau enggak ada komunitas yang bagus dalam BCOM. Makanya tingkat pengenalan Allah berkenaan dengan pengabulan doa yang direpresentatifkan dengan 3 kata kerja. Berapa kata kerja? Ulangi, berapa kata kerja? Apa itu? Pertama, mintalah. Kedua, carilah. Ketiga, ketoklah. Tanpa 3 hal ini Anda sama sekali tidak mengerti pengabulan doa. Kita seringkali arti pengabulan doa, ketika kita minta sesuatu, kita lihat dan kita dapat, itu dikabulkan. No, itu belum dikabulkan Bapak Ibu. Tuhan, tolonglah aku punya rumah, dapat rumah. Itu belum dikabulkan. Tuhan, aku sudah umur 29, kata seorang wanita. Aku rindu dapat jodoh. Dapat jodoh. Itu belum dikabulkan. Yuk kita buka 2 Korintus 4 ayat 18. Operator, tampilkan 2 Korintus 4 ayat 18. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 2 Korintus 4 ayat 18. 1, 2, ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang melainkan yang nggak kelihatan. Karena apa? Yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan, doa yang dikabulkan oleh Allah yang kekal harus bersifat kekal. Baru waras rohani kita. Ini penting sekali Bapak Ibu. Mari kita buka Roma 11 ayat 36. Saya minta tolong Bapak Ibu jemaat sekalian, Roma 11 ayat 36.
Hafal benar-benar ayat ini sampai mati. Karena inti firman Tuhan di sini. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan itu dia. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, mintalah. Dia sumbernya, mintalah. Sebab segala sesuatu dari Dia, mintalah. Tetapi jangan kenal Allah, jangan Anda menjaga relasi kepada Allah sekadar Dia sumber. Anda tidak pernah berbobot mengakui Yesus kalau Anda sekedar mendekati Dia sebagai sumber. Berikutnya, segala sesuatu dari Dia, mintalah. Oleh Dia, carilah. Karena Dia bukan saja sumber. Dia Tuhan. Yang dari Dia harus oleh Dia. Supaya sinergi dari Dia, oleh Dia, terus menerus terangkat ibadah yang sejati, yaitu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan kapan? Kalau sampai selama-lamanya, terbatas ruang dan waktu enggak? Enggak. Jangan lihat rohani saya waktu khotbah Bapak Ibu. Jangan lihat rohani saya waktu khotbah. Karena gampang sekali rohani saat khotbah. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggallah di rumah saya 6 bulan atau lebih. Lihat sehari-hari, termasuk ketika istri saya kurang hemat berkata-kata. Rohani enggak saya? Bukan penyembahan dalam roh dan kebenaran ketika engkau memuji nama Tuhan. Menyenangkanmu, senang. Itu bukan identik menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Termasuk Anda menyembah dalam bahasa roh. Itu sama sekali tidak identik menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kalau Anda menyembah di gereja ini gemetar-gemetar, pulang istri Anda gemetar sama Anda, kan rusak. Kalau Anda menyembah gemetar-gemetar di gereja, Anda nggak sungkan-sungkan pulang dari ibadah, naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama Anda, kan Anda kesurupan. Yang naik motor lihat saya, mulai detik ini jangan pernah lawan arah. Nggak ada amin kalau khotbah gini. Halo, ada pendeta yang lama saya bina. Luar biasa kalau khotbah, gemetar-gemetar khotbah. Begitu mobilnya dipepet orang, dia pepet balik tuh. Dipepet lagi, dia pepet balik. Lawannya naik trotoar, puas dia, mampus lu katanya. Padahal di belakang mobilnya ada stiker, tulisannya Yesus Kristus Juru Mudiku. Maafkan saya, nyambung gak sih? Halo, nyambung gak sih? Ya nyambung lah, orang Anda juga yang saya maksud. Susah Kristen ini menyembah Allah dalam roh kebenaran, terus nyanyi menyembah terharu-terharu, tapi kelakuannya mengharukan. Ada apa Kristen ini? Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kalau kita mengangkat kemuliaan bagi Allah, tidak terbatas ruang dan waktu, termasuk ketika kita mengalami hal-hal yang difitnah, ditekan, mengalami ketidakadilan, tetaplah angkat kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Orang Kristen jauh lebih cocok mengalami hal yang gak cocok daripada yang cocok. Dengar baik-baik, supaya gak mati rohani Anda. Halo, mana lebih nyaman? Bandung, Surabaya, naik tol atau naik jalan kampung? Jalan tol. Halo, mana lebih tinggi angka kecelakaan mendatangkan kematian? Lewat tol atau jalan kampung? Tahu kan lo? Makin gak nyaman kau dengan istrimu, dengan suamimu, dengan karakter pasanganmu, itu jauh lebih baik daripada nyaman-nyaman saja. Makanya nanti malam kalau kalian tidur masih satu kamar ya, udah bisa? Turut berduka cita. Tatap istrimu yang tidur, tatap suami yang tidur, bilang Tuhan cocok banget aku sama nih orang. Pasanganku ini satu-satunya di dunia Tuhan. Manusia langka, tolong lestarikan Tuhan. Itu baru waras Kristenmu. Gak usah ketawa, bertobat aja lah.
segala sesuatu dari Dia, mintalah. Maka kata dari, berubah paradigma kita Bapak Ibu. Halo, kalau Anda punya 2 handphone, berapa handphone? 2. Handphone yang pertama harganya 7 juta. Berapa harganya? 7 juta. Satu handphone harganya 3,5 juta. Anda pasti menghargai yang 7 juta daripada 3,5 juta. Benar? Anda rasanya rugi sekali kalau hilang yang 7 juta daripada 3,5 juta. Karena kita sikap menilai kita sangat dangkal. Tapi bisa Anda lebih bangga dengan 3,5 juta daripada 7 juta. Anda bisa menghargai yang 3,5 juta daripada 7 juta kalau saya tempel kata dari. Halo? Siapa tokoh yang Anda kagumi? Salah satu tokoh yang saya kagumi, presiden yang dikaruniakan Tuhan buat bangsa ini, Jokowi. Halo, jawab. Kalau handphonemu Anda 7 juta, tapi handphone yang 3,5 juta dari Jokowi. Ulangi, dari apa? Dari Jokowi. Jawab. Mana Anda lebih suka menceritakan kedua handphone itu? Yang 7 juta atau yang 3,5 juta? Mana lebih suka Anda ceritakan? 3,5 juta kan? Langsung berubah paradigma secara sudut pandang kita karena kata dari. Halo, dari. Kita lebih sedih hilang handphone itu. Bukankah yang dari Jokowi lebih sedih hilang kalau daripada yang 7 juta? Karena dari. Dengar Bapak Ibu jemaat sekalian. Milikilah tingkat kesadaran yang tinggi. Istrimu dari Tuhan. Suamimu dari Tuhan. Lebih sukalah menceritakan istri sendiri daripada istri orang lain. Lebih banggalah kita menceritakan pasangan kita daripada pasangan orang lain. Dari pengabulan doa terutama, lihat dari perkawinan. Makanya lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan DPR MPR, bukan KPK, bukan lembaga gereja. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi lembaga perkawinan. Ulangi, lembaga apa? Lebih keras. Bukan Adam dan Tejo. Bukan Hawa dan Melani. Apa artinya? Tidak ada pernikahan yang cocok. Lihat saya. Nggak ada pernikahan yang cocok. Pernikahan yang paling cocok, menikahlah dengan orang nggak cocok. Apa itu? Menikahlah dengan lawan jenis. Ulangi apa? Lawan. Ulangi. Mana ada pernikahan dengan yang cocok dengan yang lawan? Karena menikah itu bukan untuk bahagia. Yang belum menikah tunggu tanggal mainnya. Menikah itu bukan untuk bahagia. Menikah itu bukan supaya Anda bahagia. Menikah itu bukan supaya keinginan Anda dikabulkan. Menikah itu supaya Anda dewasa. Makin gak cocok Anda dengan istri Anda, makin gak cocok Anda dengan suami Anda, itu paling cocok dan membanggakan. Nggak ada amin ngelawan muka lo. Dari dia. Saya sebelum sekolah teologi saya belajar teater. Terus kuliah lagi musik. Saya sempat dosen drama musikal. Super jorok. Saya bisa latihan olah tubuh sampai jam 1, jam 2 malam. Terus tidur di teras di tempat kampus kami belajar. Saya bisa main piano, bisa 2 hari main piano tanpa mandi. Rituan Huta Barat, latar belakangnya super jorok. Ketemu wanita Tionghoa, wo aini ni aiwo. Super sangat bersih sekali. Cocok nggak? Cocok sekali. Konflik rumah tangga kami. Konflik rumah tangga. Istri saya punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketawa, ini penderitaan. Halo, mana ada orang menikah dengan orang yang cocok? Dari dia. Ketika menikah, tam teram tam tam, tam teram tam tam, tam teram tam tam, teram tam tam, teram tam tam. Tahu musik apa itu? Itu mars peperangan. Not wedding mars. Tahu kan sambungannya kan? Tam teram tam tam, teram tam tam, teram tam tam, dadadam tam, tadadadadadadadad, angkat senjata, tembak, tatatat, mulai tembak-tembakan kan lo? Perempuan itu kayak mie, ruwet. Makhluk paling ruwet di bumi wanita. Dia punya prinsip yang utama kepada suaminya, punya moto, kalau bisa kau kupersulit, kenapa harus dipermudah? Itu wanita.
supaya pria yang sulit dewasa jadi dewasa. Pria itu makhluk gagah, kayak kerupuk kena air kuncup. Ngerti maksud saya? Makhluk paling lemah di bumi pria. Ya pria, lihat saya. Makhluk paling lemah di bumi pria. Dan Tuhan tahu, makanya dikirim penolong. Apa dikirim apa? Siapa yang ditolong? Kenapa pria ditolong? Karena lemah. Kalau ada suami istri menikah 6 tahun pernikahan. Jawab baik-baik. Anak mereka yang pertama umur 2 tahun. Yang kedua umur 8 bulan. Baru 6 tahun menikah. Usia mereka 30-an. Jawab, suami istri ini masih muda. Jawab, salah satu di antara mereka meninggal, siapa yang paling cepat menikah lagi? Gak usah terlalu keras, sudah tahu. Ada nggak wanita anaknya masih kecil-kecil, meninggal suaminya, nggak menikah sampai mati? Ada nggak? Banyak. Ada nggak pria anaknya masih kecil-kecil, istrinya meninggal, nggak menikah sampai mati? Ada nggak? Langka. Manusia ruwet wanita dengan manusia lemah pria menikah, ya kiamat lokal. Si ruwet sama si lemah menikah, kiamat lokal. Kalau Anda tidak mengenal Allah, tidak menjaga relasi dengan Allah, nggak mengerti arti pengabulan doa, mana bisa Anda menjadi Kristen yang sejati? Jangan bicara pengabulan doa, dapat rumah, gaji naik, kedudukan bagus, ekonomi makin limpah. Perkawinanmu bicara dijawab Tuhan nggak doa lo? Itu yang terutama. Karena lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi perkawinan. Jangan pura-pura nggak dengar khotbah ini. Kok berani-beranian ngomong sama istrinya, ngomong sama suaminya? Tahu nggak lo? Gue nyesel kan sama lo. Itu kebodohan. Saya ulang, itu kebodohan. Yang bodoh lihat saya, bertobat lo. Itu kebodohan. Apalagi ngomong sama istrinya sama suaminya. Setan lo ya, setan lo. Apa ini? Lalu saya peringatkan Anda, kalau Anda mengkhianati perkawinan Anda, itu sangat mengerikan. Itu sangat mengerikan. Jangan pura-pura nggak dengar khotbah ini. Jangan dengar khotbah ini, langsung Anda pikirkan orang lain. Aduh, kenapa teman gue nggak datang? Ini cocok sekali sama dia. Nggak sama dia, sama lo yang cocok ini. Jangan tunjuk kepada yang nggak hadir. Jangan senggol suamimu, jangan senggol. Tuh dengar tuh khotbah ini, dengar. Nggak. Pada diri kita masing-masing. Yang setuju katakan amin. Iya. Pengabulan doa ketika kita memiliki tingkat kesadaran yang tinggi bahwa segala sesuatu dari Dia, sehingga berubah paradigma kita. Kita hargai pemberian Allah mulai daripada diri sendiri dan pasangan. Karena setelah diri sendiri menjadi diri sendiri, pasangan juga diri sendiri. Karena dalam kekristenan kau bukan lagi dua, tapi kau satu. Kalau gagal perkawinanmu di mata Tuhan, apapun kau gagal. Catat bebek. Apapun alasan, jangan cerai. Kalau 1 juta pendeta di bumi ini, 999.999 berkata boleh cerai, tetap saya bilang tidak boleh cerai. Tidak boleh cerai. Makanya pengabulan doa, carilah, mintalah, karena segala sesuatu dari Dia. Tapi ketika kita dapat istri, dapat suami, dapat mobil, dapat usaha, dari Dia, harus oleh Dia. Istri saya dari Tuhan, harus saya perlakukan dengan cara Tuhan. Supaya orientasi kita bukan yang kelihatan, dapat istri, puji Tuhan dikabulkan. Enggak, perlakukan dia dengan cara Tuhan. Baru waras kekristenan kita. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak menjaga relasi kita dengan Tuhan dengan bagus. Halo, Anda termasuk yang disukai Tuhan kalau Anda perlakukan istri Anda, suami Anda, anak Anda, menantu Anda, mertua Anda, besan Anda, gereja Anda, bikom Anda, dari Dia, oleh Dia. Maka kalau dari Dia menyangkut sumber, milikilah tingkat kesadaran yang tinggi bahwa segala sesuatu dari Dia. Maka kita nggak sering-sering meminta kepada Dia, kita malah mohon, Tuhan tolonglah aku, yang ada padaku dapat ku pertanggungjawabkan. Itu orang Kristen yang sehat dan dewasa. Tidak sering-sering dia meminta kepada Tuhan sesuatu, tetapi lebih dia terfokus, yang ada ini bisa nggak ku pertanggungjawabkan di hadapan Engkau Tuhan. Dari Engkau, harus oleh Engkau. Sama saya nggak hebat kau punya mobil 5. Nggak hebat. Kalau kau nggak bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan kelak.
Nggak hebat kau banyak duit. Kalau kau nggak bisa lebih hebat kau punya sederhana. Ketika rumahmu RSSSSSS, rumah sangat sempit, selonjor saja sangat susah sekali. Bertengkar suami istri tetap satu kamar, hanya itu kamarnya. Kan lebih bagus daripada rumahmu besar 5 kamar, bertengkar, udah pisah tidurnya. Halo. Yang dihargai Tuhan jiwamu, bukan berkat-berkatmu. Yesus mati untuk dirimu, bukan pada berkatmu. Jadi orang Kristen yang makin mengenal Tuhan, nggak banyak permintaan dia, terutama apa yang ada padaku Tuhan, bisalah dari engkau oleh engkau. Kalau dari engkau, aku harus memiliki tingkat kesabaran tinggi, supaya cara sudut pandangku berubah dan aku hargai apapun yang ada padaku. Kalau oleh engkau, aku harus memiliki tingkat penundukan yang mendalam. Supaya dari engkau oleh engkau. Sehingga ketika proses yang berjalan, ketika istri saya marah-marah, saya nggak buka mulut. Bapak-bapak, saya peringatkan Anda, kalau istri kita marah-marah, jangan buka mulut. Karena perempuan kalau marah, nalarnya tumpul. Kalau kau jelaskan nggak nyambung sama dia. Kayak Anda melempar bola tenis ke tembok, lagi. 2 hari kemudian baru kita jelaskan. Karena perempuan kalau marah, kematangan otaknya well done. Gak masuk itu. Jadi kalau istri saya marah-marah, saya ngomong dalam hati saya, tatap istri saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, energik banget istriku, sehat dia Tuhan, sehat. Kalau istri bisa marah itu sehat itu. Kalau 3-5 hari dia diam, itu kesambet Omikron. Kalau marah lagi, tetap saya tatap dia. Saya bilang, Tuhan, cocok banget aku sama nih orang. Kau kirimkan dia menjadi pahat yang tajam untuk mengukir saya. Lanjutkan Tuhan. Kalau istri saya marah-marah lagi, saya nggak punya prinsip 2-3 kali sabar ada batasnya. Enggak. Sabar dalam Tuhan nggak ada batasnya. Kecuali namanya sabar Simanjuntak. Itu ada batasnya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, istriku ini satu-satunya di dunia. Ini manusia langka ini Tuhan. Tolong lestarikan Tuhan. Jangan dia duluan meninggal. Aku duluan meninggal. Dan selalu berakhir dia kalah. Karena marah itu capek. Siapa lekas marah, bukan lekas tua. Itu diperhalus, lekas mati nanti. Capek, Pak, kok aku marah-marah, Papa senyum-senyum aja. Saya bilang sama istri saya, Ma, tinggi saya 2 meter kurang banyak. Tapi daya nikmat saya di atas rata-rata. Kau senyum ku nikmati, kau marah pun ku nikmati. So sweet. Halo. Pengabulan doa ketika kita perlakukan yang dari dia oleh dia. Gagal ulangi, gagal ulangi, gagal ulangi sampai kita lulus. Itu pengabulan doa. Kau punya mobil BMW, aku punya mobil BMO, nggak penting. Yang penting kita perlakukan nggak mobil BMW atau BMO dari dia oleh dia, supaya terangkat kepada dia, bagi dia lah kemudian sampai selama-lamanya. Itu bersifat kekal. Maka Bapak Ibu, penutup, milikilah tingkat ketahanan banting yang lebih daripada siapapun, di atas rata-rata, termasuk setan. Ketika kita melihat segala sesuatu dari dia, berubah paradigma kita. Istri saya dari Tuhan, dia bukan saja tidak pernah salah pilih saya dengan istri saya, bukan saja, tapi juga yang terbaik karena dari. Karena dari orang yang kecewa dengan perkawinannya, absolut, bukan mungkin, absolut tidak memiliki tingkat pengenalan akan Tuhan. Absolut, mutlak. Dan absolut tidak punya relasi yang baik sama Tuhan. Siapa yang kecewa dengan perkawinannya, orang ini nggak mengenal Tuhan. Absolut. Biarpun dia pengkhotbah, biarpun dia jadi pendeta terkenal, masa bodoh. Ini penting. Ketika saya memiliki tingkat kesadaran tinggi bahwa itu dari Tuhan, cara sudut pandang saya berubah. Ini bukan saja nggak salah pilih, tapi yang terbaik. Tetapi ketika kita memperlakukan oleh Tuhan, cari wajahnya kita supaya mengikuti mimiknya. Instruksinya memperlakukan istri, termasuk pasangan kita marah, menjengkelkan. Ketika mobil kita sederhana, mobil tetangga lebih mewah, kita cari wajah Tuhan supaya kita perlakukan apa yang dari dia oleh dia. Gagal ulangi, gagal ulangi. Ku tak akan menyerah. Lanjut, ulangi. Anda harus lebih tahan banting daripada setan. Setiap kali kami ibadah, kami berdoa dalam nama Yesus.
iblis dan roh jahat, roh kegelapan tidak boleh intervensi, ambil bagian dalam ibadah di tempat ini. Kami ikat, kami usir. Keluar dia. Jawab, minggu depan datang lagi nggak dia? Datang. Makanya setiap mulai ibadah kami berdoa, dalam nama Yesus, iblis dan roh jahat, roh kegelapan tidak boleh. Keluar dia. Minggu berikutnya datang lagi nggak? Datang. Lain dengan jemaat. Kalau saya tegur ibu-ibu atau bapak-bapak, bu, saya ibadah di sini, keluar. Jadi ibadah tempat ini, keluar. Minggu depan datang lagi nggak dia? Jangan-jangan setan lebih cocok dari Anda menyanyikan lagu Ku tak akan menyerah. Bagaimana Anda mengerti pengabulan doa kalau Anda gak tahan banting dari dia, oleh dia, supaya sinergi ini terus menerus, gak instan, terus menerus kita angkat kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kesimpulan, kita punya relasi yang baik dengan dia. Kesimpulan, kau dan saya mengenal dia. Kesimpulan, statement hidupmu berbobot mengakui dia Tuhan. Kalau Anda tidak memiliki tingkat kesabaran tinggi segala sesuatu dari dia, tidak disertai dengan tingkat penundukan yang mendalam dari dia itu oleh dia, dan terus menerus itu kita lakukan tanpa menyerah, supaya kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai mati pun kita nggak berbobot mengakui Yesus Tuhan. Karena berbobot mengakui Yesus Tuhan bukan saja khotbah bagus, bukan saja penyembahan, tetapi Roma 11 ayat 36, dari dia, oleh dia, kembalikan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, taat dan setia.